Artinya diberi waktu sampai 28 Oktober besok. Oh, demo besar nih, Be. Iya kan gitu. Ya. 28 Oktober besok pemerintah harus jelas dia tidak akan membatalkan, itu maksudnya. Lah tinggal kita sekarang membuat kalkulasi. Kalau pemerintah ya kan nggak mau membatalkan, lalu apa? Apa yang terjadi, Be? Apalagi tidak dapat kabar Iya. Menlu siapa itu? Pompeo Menlu Amerika akan berhadir di Indonesia sekitar 28 Oktober itu. menarik itu, Be. Setelah kunjungan Prabowo ke Amerika bertemu dengan Menhan-nya, lalu Pompeo minggu depan rencananya kan katanya Minggu depan akan iya. ke Indonesia. Kita nggak tahu duluan mana nih, Pompeo apa Habib Rizik. Ya kita tweetan. Iya. Kita tweetan. Tweetan, Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue bareng Babe Ridwan Saidi mau diskusi sama Babe mengenai kondisi politik kali ini yang kayaknya makin panas nih, Be. Ini demo terus bergulir nih, Be. Udah hampir 3 minggu nih loh, Be. Iya. Demo yang terus-terusan seperti ini. Ini tanggapan Babe mengenai hal ini gimana nih, Be? Ya artinya udah tiga minggu ya. Udah 3 minggu. Minggu depan dia minggu keempat kan. Iya, kayaknya ya. Iya, minggu keempat, betul. Karena dia mulai tanggal 6 kan. Iya. Ya kita lihat perjalanan demo ini sangat menarik. Di mana para pendemo itu tidak tergoda oleh provokasi, ya kan? Oke. Mulai dari dibakarnya halte-halte bus gitu kan. Iya. Hari pertama sudah pembakaran halte bus kan. Iya, betul. Mereka tidak berminat karena instingtif itu mereka merasa itu akan membelokkan sasaran. Seperti misalnya waktu terjadi malari kan, kelompok mahasiswa di bawah pimpinan Saudara Hariman Siregar masih berada di Trisakti ya, apel. Tapi proyek Senen udah kebakar. Iya kan? Iya. Itu waktu kan jalan tidak selicin sekarang. Jadi Ini jalan lebih licin nih. ini lebih licin. Licin, iya. Nah, kalau sekarang mereka nggak tergoda dengan rupa-rupa provokasi. Oke. Dia tetap berjalan saja pada relnya, yaitu menuntut dibatalkannya Omnibus Law atau lebih populer dalam lidah rakyat Omnibus Law. Omnibus Law Iya. yang sekarang kan Iya. orang menyebutnya. Iya. Jadi Omnibus Law ini pihak pemerintah tetap pada pendiriannya tidak akan membatalkan apapun yang terjadi, walaupun Keras pemerintah deh kayaknya, Be, ya. keras, walaupun sudah banyak penelitian bahwa pasal-pasal banyak yang kurang. Iya kan? Itu jalan terus, maju terus, kan begitu. Iya. Ya, dari pihak pemerintah. Tapi pihak pendemo berjalan terus dengan massa yang relatif stabil. Bahkan yang terakhir pada tanggal 22 itu cukup ramai ya. Di pelosok-pelosok juga terjadi rapat-rapat, ya kan? Di mana ikut berpidato Pemda-Pemda. Menentang itu. Menentang Omnibus Law. Omnibus Law. Iya. Pemda-Pemda juga menentang Omnibus Law. DPRD juga sama. Iya. Jadi Mulai daerah, Ridwan Kamil, Anies Baswedan itu, Be. ya Bupati Ciamis. Bupati Ciamis. Oh, keras bicaranya. Iya. Ya lantas Edi Ramayadi, Edi Medan, Ramayadi, si Sultan Jogja. Sultan Jogja. Wah, semua Kalimantan Timur. Kalimantan Timur mulai ikut tuh Oh, persatu ikut tuh ya. semua. Gubernur di Maluku kan. Iya. Ya, Sulawesi, Jawa, ya kan, Iya. Khofifah kita lihat kan, semua Bali apalagi, ya kan, luar biasa masa itu bergerak. Tapi pemerintah tetap saja, walaupun nggak banyak kesibukannya kecuali ngurusin vaksin Covid. Terakhir, Ikatan Dokter Indonesia keberatan dengan vaksin, ya kan.
Ya kalau ini azab, masa ada vaksin azab? Azab nggak bisa divaksin, kecuali kita taubat kepada Allah dan tidak mengulang lagi perbuatan kita, merusak kemaslahatan umat, merusak lingkungan. Kita janji itu kita bertaubat setaubat-taubatnya, taubatan nasuha. Itulah caranya kalau kita mau terjauh dari azab, bukan divaksinin. Masa azab divaksinin? Dan yang saya heran, pusat kesibukan tuh di KSP. Pusat kesibukan. KSP malah Be ya? Malah di KSP. Jubir-jubir untuk menghadapi Fadlizon, Rocky Gerung kan datangnya dari KSP. Dari KSP. Bukan dari Depkes. Dari KSP. Nah, cuman itu saja. Kesibukan pemerintah. Muldoko, Ali Ngabalin. Sama dari KSP beberapa sekretaris itu Be ya? Iya, orang-orang yang turun Be ya? Tim ahli atau apalah, banyak lah istilahnya ya. Di sana itu. Nah, tapi tentang Omnibus Law cuma dibilang sudah ke MK saja, kan begitu. Jadi apa namanya? Jadi apa yang kita lihat ini yang paling penting, BEMSI itu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, pimpinannya mengatakan dia memberi waktu kepada pemerintah pimpinan Jokowi untuk merespon cabut atau tidak Omnibus Law. Kan itu yang kan udah jelas Be, respon pemerintah itu dia tidak akan mencabut Omnibus Law, tidak akan ngeluarin Perpu. Iyalah, itu minta ketegasan sekali lagi. Ya kan, artinya diberi waktu sampai 28 Oktober besok. Oh, demo besar nih Be. Iya kan itu, 28 Oktober besok pemerintah harus jelas dia tidak akan membatalkan, itu maksudnya. Lah, tinggal kita sekarang membuat kalkulasi. Kalau pemerintah ya kan, nggak mau membatalkan, lalu apa? Apa yang terjadi Be? Lah, bagaimana ya kita mengatakan soal begini ya. Di jalanan kan itu udah rame. Revolusi kan teriakan mereka begitu. Padahal dulu Habib Rizik pun katanya akan datang ke Indonesia untuk memimpin revolusi katanya. Revolusi juga kan, dia punya jargon. Revolusi akhlak katanya kan. Revolusi akhlak. Nah, padahal dulu banyak yang mengharap jargonnya itu reformasi jilid 2, kayak Koping Ho, cerita silat. Ya kan? Pemain-pemain lama tuh ya, pemain 98 nih Be. Tapi ya sekarang mereka udah redup, tersingkir sendiri. Orang-orang reformasi itu udah tersingkir sendiri. Ini generasi baru yang main nih. Generasi baru, kita lihatlah misalnya Asfinawati kalau nggak salah ya, yang ke direktur yayasan YLBH itu ya. Iya, yayasan LBH kan. Dia kan udah tampil di mana-mana. Sekarang kan kita senang aja ngelihat anak-anak muda pada muncul gitu kan, di atas pentas sekarang. Ini adalah zaman mereka. Nah, lalu reformasi selesai lah sudah. Sekarang orang bicara revolusi. Ya udah jelas reformasi gagal kok udah. Reformasi gagal, gara-gara reformasi gagal ada revolusi, dialektikanya kan begitu. Ya kan? Sekarang revolusi. Nah, lebih spesifiknya apa revolusi ini kan belum dijelaskan. Kita belum menangkap isyarat-isyarat. Itu masih suara-suara akar rumput yang teriak-teriak di bawah demo. Artinya apa itu teriak-teriak mereka itu? Yang spesifik? Ya belum ada yang spesifik sih Be ya, kayaknya Be. Belum ada, mesti ada lah. Ada Be? Iya, mesti ada. Karena kan masih belum ke satu tujuan nih Be. Masih tujuannya kan semua masih Omnibus Law. Iya, Omnibus Law itu berakhir sebagai satu tema perjuangan pada 28 Oktober 2020 sesuai dengan pidatonya BEM SI kan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Kalau seandainya betul-betul pemerintah menolak juga dengan tegas lagi untuk membatalkan Omnibus Law, teoritis mereka, orang Belanda bilang verzeiling, akan manjat ke yang lebih tinggi lagi.
tuntutan yang lebih tinggi. Ini bisa ganti lagu nih barang B? Bisa ganti lagu, bisa. Jadi bukan Omnibus Law yang nanti diteriakan? Tidak lagi Omnibus Law, tidak lagi. Jadi itu akan manjat, biasanya begitu teorinya, ya kan? Udah di tataran ini udah selesai, lalu dia versailing terus ke atas. Oke. Nah kalau terus ke atas, ya artinya merambah ruang-ruang kekuasaan, kan begitu. Artinya, ya kan? Nah kalau kayak gitu kita lihat ada hal yang baru, fenomen yang baru dari perjalanan demo 3 minggu terakhir ini adalah munculnya segmen daerah, ya kan? Segmen daerah juga memunculkan tokoh-tokoh, ya kan? Tokoh-tokoh juga pada muncul dari daerah, kan? Jadi mereka bukan sekedar bicara soal-soal lokal, ya kan? Yang bikin pasar burung itu, Be? Yang bikin pasar burung malah kagak muncul. Dia ngurusin burung, kan marah-marah tuh, Be, karena ada tanamannya keinjak-injak atau apa gitu kan? Iya, itu masa yang kemarin, BPJS yang diomongin tuh masa-masa kemarin. Sekarang gubernur, wali kota, bupati, ketua DPRD 1 dan 2 naik pentas sudah bicara nasional, Omnibus Law. Itu kan nasional sudah dibicara. Ya kan, menjadi pertanyaan juga kalau tema atau lagu ini berubah, gitu kan? Apa dia masih ikut bicara apa enggak? Kan itu yang paling menarik mempelajari segmen daerah. Sebab segmen daerah itu muaranya ada di DPD, kan? Dewan Perwakilan Daerah. Anggotanya 136, jangan salah. Ya kan? Kalau kita membuat kalkulasi sederhana saja, ya kan? Kalkulasi yang sederhana saja, katakanlah, ya kan, pembela kemapanan itu di DPR, PDIP, Golkar, dan Nasdem itu total 227. Sedangkan anggota DPR itu 575. Ya kan? Jadi dia di bawah simple majority. Tapi sejauh ini kan masih di luar kelompok itu masih masuk di koalisi pemerintah, Be? Oh, yang saya dengar-dengar mereka udah pada gentayangan ke oposisi. Iya kan? Kembali ke kitohnya gitu. Tokoh-tokoh oposisi kan biasanya tamunya sendal jepit. Ya kan, sekarang ya banyak ya keren-keren. Udah pada begitu. Iya kan? Kayak Anda paham nih kayaknya. Pertemuan siapa ya tadi? Jadi mereka kan juga ingin mengerti apa yang terjadi, ya kan? Jangan lupa kan Pak Prabowo ini, Menhan Prabowo sudah kembali dari Amerika atas undangan Menteri Pertahanan Mike Esper, ya kan? Tidak ada konferensi pers. Ini nggak sembarangan loh, Be. Ini pertemuan Prabowo dengan Menhan Amerika, Be. Dan nggak ada pertemuan pers. Ya kan, cuma ada cerita Amerika mau bikin pangkalan militer di sini. Jokowi sudah merespon, menolak gitu. Kalau negara seperti Amerika ya dia nggak minta, jadi nggak perlu ditolak. Dia bikin aja. Orang suka salah paham. Dia kagak minta. Kalau minta tuh, perkataan minta melekat pada dirinya adalah yes no answer, jawaban ya atau tidak. Yes or no question. Iya. Gitu ya. Ini kan dia enggak, dia bikin aja, cuma dikasih tahu gue bikin di sono. Suka-suka dia. Dia kayak Subic Bay kan, pangkalan dia di Subic Bay kan lama itu, tidak berfungsi. Kira-kira 2 bulan setelah pengepungan Cina, Amerika cuma bilang hidupin lagi ya, katanya begitu. Apanya yang dihidupin? Pangkalan. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu bilang menolak, dia akan bikin itu. Gitu. Jadi itu hanya pemberitahuan. Seperti kayak layaknya demo gitu, Be, ya. Kan nggak perlu minta izin. Iya, pemberitahuan aja kan. Iya, pemberitahuan seperti demo. Saya mau demo gitu ya. Nah, saya mau bikin pangkalan. Iya. Saya nggak izinin. Ya saya mau demo kan.
Apalagi itu udah dapat kabar. Iya. Menlu siapa itu? Pompeo. Pompeo. Iya, Menlu Amerika. Akan berhadir di Indonesia. Sekitar 28 Oktober itu. Menarik itu, Be. Setelah kunjungan Prabowo ke Amerika, bertemu dengan Menhan-nya, lalu Pompeo minggu depan rencananya kan katanya minggu depan akan iya. ke Indonesia. Kita nggak tahu duluan mana nih. Pompeo apa Habib Rizik? Ya kita tweetan. Iya. Kita tweetan. Duluan mana coba? Ya kan? Ini hal yang sangat menarik. Iya. Jadi di dalam keadaan yang seperti ini dan Pompeo pun 4 November Amerika Serikat kan ada pencoblosan, ada pilpres kan? Berarti setelah pencoblosan, setelah pilpres itu pemerintah ad interim sampai dengan pelantikan presiden baru. Trump sama Joe Biden ya. Walaupun petanya ini sekarang Trump lagi menguat lagi nih katanya, Be. Oh iya, Trump kuat lah, banyak orang-orang ya itu bertaruh untuk Trump, ya kan. Di pasar taruhan saya dengar-dengar begitu juga. Orang berani 21 Ngepur. Istilahnya dipur. Istilahnya dipur, ya kan? Kan begitu. Jadi di dalam detik-detik yang istilah pernah kita pakai injury time, justru yang dapat dipastikan Menteri Luar Negeri Pompeo hadir. Oke. Ya kan? Pompeo hadir di sini. Ini nggak sembarangan menteri Pompeo ini, Be. Nggak sembarangan menteri. Ya nggak sembarangan. Dia kan dia bukan ditunjuk dari awal kan? Menggantikan rekannya kan sebagai Menlu. Nah, ini yang kita lihat perkembangan-perkembangan yang terakhir yang nggak bisa dianggap enteng, ya kan? Nggak bisa dianggap enteng karena serius sekali. Apalagi yang saya dengar juga, tapi belum pasti ya, ahli-ahli komunis banyak akan datang memperkuat embassy di sini. Embassy Cina? Bukan, embassy Amerika, US Embassy lah. Ahli komunis? Ahli komunis, bukan bukan orang komunis bukan yang komunis ahli. Ya? Jadi ahli yang memahami soal komunis. Wow. Katanya orang Korea. Waduh. Wow. Apa dianggap Indonesia komunis? Kan nggak juga, Be. Ya kata kita. Kalau kata ahlinya kan Pancasila harga mati, Be. Iya, itu NKRI harga mati. Betul, ya kan. Tapi kalau mereka punya penglihatan kan lain lagi. Kan begitu, ya kan. Lain lagi. Ya kan. Jadi dia banyak sekali informasi yang terkait mengenai siapa saja yang komunis kan begitu. Makanya didatangkan ahli-ahli, betul-betul ahli yang datang kemari. Kan begitu. Jadi ini masalah ini nggak bisa dipandang begitu sederhana, dipandang begitu sepele keadaan Indonesia dalam hari-hari di minggu hadapan besok. Tapi nggak cuma Indonesia, Be, Thailand juga bergejolak. Thailand seru. Malaysia bergejolak. Malaysia lebih seru lagi. Seru semua. Jadi itulah karena akan dibangun blok Pasifik kan. Blok Pasifik ini. Jadi karena itu kepungan terhadap Cina diperketat, tapi nggak main mesiu, nggak main mesiu, dikepung saja itu Cina. Dia semacam di embargo sekarang Cina. Dia diem aja gitu pokoknya ya. Nggak bergerak Cina. Cuma dengar kabar bank-banknya banyak yang nggak liquid sudah kan Cina. Kan itu. Nah jadi ini yang harus difikirkan secara lebih serius dan bersungguh-sungguh dari anggota kabinet yang 32 orang, ya kan? Apa yang akan terjadi dengan negeri ini? Mudah-mudahan takdir Tuhan yang terbaiklah yang berlaku di sini, ya kan? Sebab kalau misalnya terjadi sesuatu, kita mengharapkan juga jangan sampai jatuh terlalu banyak korban, dan jangan berkepanjangan kayak Venezuela. 6 tahun begini terus, ya kan? Kapan kerjanya? Kapan orang bekerja? Kapan kita? Aduh, kesian lah. Orang main layangannya udah mulai kagak ada lagi, Be. Nggak ada lagi, udah musim hujan. Jadi itu yang betul-betul kita harus bekerja keras, berpikir keras, memberikan sumbangan pikiran kepada masyarakat, ya kan, kepada rakyat semuanya melalui Macan Idealis, ya kan. Apa yang
sebaik-baiknya bisa berlangsung di Indonesia. Iya. Karena kita sudah bilang kalau posisi Sahakster begini susah. Ini skakster, Be. Sahakster. Wow. Sahakster ini. Wow. Sahakster benteng. Dasar benteng. Sahakster benteng. Berat ini. Iya kan? Berat Sahakster benteng. Tapi benteng kan masih bisa loncat-loncat gitu, Be. Iya, tapi kan kalau udah pesternya kagak ada, kan perlu benteng. Di benteng dihajar juga. Dihajar juga, ya. Itu. Iya. Jadi betul-betul nggak sederhana, dan kita jangan lupa segmen santri juga udah masuk kan. Oke. Per tanggal 22 kan. Iya. Segmen santri udah masuk. Iya. Setelah hari santri kemarin ya, Be. Iya. Itu juga jangan dipandang enteng. Iya. Masuknya segmen santri. Jadi melibatkan seluruh segmen dalam masyarakat. Lalu segmen STM, segmen macam-macam. ya itu lebih dulu. Iya. Pelajar-pelajar kan. Iya. Nah, ini yang harus kita pikirkan ya kan, sebagai anak bangsa lah ceritanya gitu kan. Bukannya guru bangsa ya, karena guru bangsa gajinya nggak ketahuan. Apalagi tunjangan, mendingan anak bangsa aja deh. Ya kan? Iya. Ya itu yang harus kita arif berpikir. Babe dengar nggak beritanya, Be? Kalau kayak Wuhan aja, yang daerah asalnya virus corona, itu udah dikunjungi wisatawan asing sekarang, Be. Rame karena, Be. Lah iya, makanya kan kita harus berpikir ulang ya kan. Konsep-konsep lama yang kita betul-betul yakin tentang virus 19, apakah begitu? Apakah masih begitu? Apakah sesuai dengan kenyataan di lapangan? Buktinya orang demo jutaan begitu nggak ada yang kopat-kapit. Nggak ada yang kopat-kapit. Nggak ada, Nggak ada. Ya kan? Saya perhatikan pejabat daerahnya. Iya. Kalau lagi dinas, wah dia punya masker kan luar biasa. Maskernya mancung kayak masker Arab ya. Kan masker Arab ada mancungnya begitu, masker dia kan. Nggak datar. Tapi giliran dia ketemu pendemo kagak pakai masker. Dia tancap aja pidato. Iya. Bukan hanya di Jakarta tuh, Be, ya. Di seluruh di mana-mana, seluruh Indonesia. Iya. Di mana-mana. Nah, itu mesti muncul pikiran-pikiran negarawan, ya kan? Kalau pikiran-pikiran ngajak tanding udah percuma lah, ya kan? Oke. Iya kan? Iya. Kenapa ya, Be? Kayak gini, Be. Saya ngelihat setiap kali demo, Pak Presiden ini selalu ada acara kegiatan di luar. Kenapa nggak ada? Mungkin sekali-sekali lah Pak Presiden datanglah, kunjungin orang demo itu, peluk lah mereka gitu loh, Be. Enggak, kalau pas di Bogor kan dia ada di istana waktu menerima Perdana Menteri Jepang, ya kan? Iya. Dia ada di istana. Tapi kan dia nggak turun ke peserta aksi. Kalau dia sampai turun kan mungkin lebih heroik, mungkin lebih beda gitu ceritanya kali, Be, ya. Atau diajak main tebak-tebakan. Tebak-tebakan. Bagaimana? Dapat sepeda. Dapat sepeda. Ayo tebak-tebakan. Di pasar AP ya kan, Omnibus Law. Yang menang dapat sepeda. Itu kan susah juga. Teori ikan. Nah, ini teman-teman yang perlu kita baca dan kita analisa. Kondisi politik di Indonesia itu sangat panas sih sekarang ya. Entah kenapa Pak Presiden nggak kunjung menghadiri atau menyambangi para peserta aksi demo. Mudah-mudahan bukan karena cuek ya, Be. Wallahualam, saya nggak paham ya kan. Iya. Tapi kan sudah menerima delegasi MUI kan sudah. Iya. Itu saja baru yang kita MUI, dengar. tapi ditolak juga. Permintaan MUI ditolak. Dia nggak mau, tetap Omnibus Law jalan terus. Delegasi buruh pun udah diterima waktu itu kan pernah. Awal masih dalam pembicaraan di Balek. Iya. Badan legislatif dia sudah diundang. Iya, udah diundang tapi ditolak juga. Nggak ditolak. 5 kesepakatan aspirasi buruh ditampung. Iya. Tapi kata Serikat Pekerja kagak nongol di pasal-pasal. Begitu. Iya, berkurang kali dari 900 ke 800. Nah, itu dia. Jadi kita melihat ya, ini 28 bakal rame. Ya kan, dengar-dengar begitu luar biasa. Kita juga mau dengar juga lagunya akan berganti dengan lagu apa kan gitu ya.
Ya kan lagu apa nih? Semoga Ya. lagu ini senandung yang serdu apa merdu gitu Ya, kita harapkan lagu yang enak lah ya. Iya. Lagu yang dirindukan oleh mayoritas penduduk. Iya kan? Iya kan begitu. Bukan lagu Metallica katanya kan. Bukan lagu Metallica. Ya teman-teman, tulis komentar kalian di bawah. Bagaimana tanggapan kalian mengenai kondisi politik di Indonesia saat ini? Sebarkan ke seluruh sosial media kalian kalau ini bermanfaat. Semoga belum dilarang nyebar-nyebarin konten ya di sosial media. Oh, kalau dilarang kayak Mursi dong. Bekas presiden Mesir. Iya. Iya kan? Iya, tapi kan kita mengedukasi lah kira-kira biar teman-teman ini bisa lebih analisanya lebih dapat, lebih lengkap lah kira-kira. Iya. Share video ini ke seluruh sosial media kita semua. Pastiin lo udah klik tombol loncengnya, subscribe. Biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.